hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, saya mewasiatkan diri saya sendiri dan mengajak seluruh jamaah salat Jumat pada hari ini untuk selalu meningkatkan keimanan, untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan di dalam hati. Di bulan di mana Allah memuliakan bulan ini dengan berbagai macam kejadian yang teramat penting. Dari mulai lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan itu juga Allah mengutusnya menjadi Rasulullah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan hari itu juga Rasulullah dihijrahkan. Di bulan itu juga Allah memberikan batas ajal dan wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Ada sebuah ungkapan yang begitu sangat terkenal. Barang siapa yang tidak mampu mengucapkan terima kasih kepada hambanya, siogianya dia dianggap tidak mampu berterima kasih kepada Sang Pencipta. Disinilah sebuah gambaran yang pernah diucapkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya mendapatkan ancaman bunuh, disisihkan dan disiksa. Disitulah kemudian Rasulullah memerintahkan para pengikutnya yang mengikuti risalah Muhammad untuk berhijrah menuju kota Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang benar-benar berpegang teguh terhadap ajaran ahlul kitab, yaitu Raja Najasyi. Disitulah kemudian seorang raja yang harus bersikap adil, menerima dan menampung kedatangan para pengikut dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang Raja Najasyi yang adil, akhirnya ditunjuklah salah satu di antara para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya yang maju adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Disitulah kemudian Raja Najasyi meminta kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, gambarkan kepada aku berkaitan dengan junjungan kalian yang bernama Muhammad." Kemudian dijawab oleh Muawiyah begitu sangat tegas, begitu sangat lantang, karena di sebelahnya ada kelompok dari Abu Jahal dan Abu Lahab yang telah meminta kepada Raja Najasyi untuk membunuh dan memberangus seluruh pengikut Muhammad yang membahayakan negerinya dan negeri kota Makkah di saat itu. Disitulah kemudian sang raja yang terkenal dengan adil meminta Muawiyah untuk mensifati bagaimana sifatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Muawiyah bin Abu Sufyan dengan lantang mengatakan, "Wahai Raja Najasyi yang sangat adil, berikan aku kesempatan. Kenapa kami semua diperintahkan untuk menuju kerajaan yang kami tempati saat ini? Sesungguhnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi utusan Allah, kami semua yang berada di kota Jazirah Arabia mengalami sebuah alam kegelapan. Kami semua saling munduh membunuh, kami semua saling mencuri, kami semua saling memakan bangkai, kami semua saling melakukan kemaksiatan, kami semua telah terus mengubur bayi-bayi wanita, kami semua tidak pernah lepas dari darah dan tumpah darah." Di saat kegelapan itu dan kehidupan yang begitu sangat gelap, yang kuat memakan yang lemah, segala kemaksiatan dan kejahatan dilakukan secara terang benderang. Lalu datanglah seorang manusia yang kami sebut sebagai utusan Allah, yaitu Muhammad. Kami tahu nasabnya, kami tahu kejujurannya, kami tahu apa yang dia bawa, sehingga yang kami tahu bahwasanya utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami segala macam kebaikan, berbuat baik sesama tetangga. Islam mengharamkan kami untuk membunuh, jangankan membunuh, untuk
mencerca dan memaki itu saja sudah dilarang. Segala macam perbuatan yang baik akhirnya kami lakukan, dan kami merasa mujur dan jujur kami sangat mencintainya, karena apa yang dibawa adalah kebaikan dari Sang Pencipta. Jamaah sekalian rahimakumullah, lihatlah kepada sebuah persaksian yang dihadapi oleh Raja Najasyi. Sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah bentuk aplikasi yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Akhirnya sang Raja Najasyi pun berkata, sungguh jika itu Muhammad yang membawakan ajaran itu semua, sesungguhnya itu adalah sama yang dibawa oleh utusan dan nabi kami yang disebut sebagai Isa ibnu Maryam. Inilah kecintaan Rasulullah SAW terhadap hambanya, terhadap hamba-hamba dan umat Muhammad SAW, tercermin kecintaannya kepada umatnya ketika Rasulullah SAW membaca sebuah ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sebuah ayat yang menggugah hati, yang berfirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, jika engkau menyiksa umatmu, sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau ya Allah. Disitulah Rasulullah SAW jatuh tersungkur, bersujud, dan air matanya terus berlinang, sehingga itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilihat seraya mengutus Jibril kepada Rasulullah SAW. Idhab ya Jibril, lima abka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, silakan datang kepada Muhammad, tanyakan kepadanya apa yang dia minta, kenapa dia begitu menangis terseduh-seduh dan begitu sangat lama. Akhirnya Jibril pun datang mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya ucapan Rasulullah hanya sebuah kata dan terdiri dari kita 3 kata, ummati, ummati, ummati. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, sesungguhnya aku meminta kepadanya hanya umatku, umatku, dan umatku. Disinilah kemudian Jibril pun datang kepada Allah seraya menyampaikan sebuah pesan dari Allah kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, inna sanurdhika fi ummatik wala nasu'uka abada. Wahai Muhammad, jika memang yang engkau minta adalah keselamatan umatmu, jika memang sayang dan kecintaan kamu kepada umatmu, saksikan wahai Jibril, sesungguhnya aku redha, aku Sang Pencipta sangat meredai akan umatmu dan diberikan keistimewaan yang begitu sangat besar. Dan ketahuilah wahai Muhammad, kami selaku Pencipta tidak akan pernah memberikan keburukan apapun kepada umatmu. Lihatlah kepada sebuah kecintaan baginda Rasulullah SAW yang selalu tercermin dalam ucapan dan perkataannya ketika bertanya kepada sahabat-sahabatnya, mata sa'ah, wahai sahabat-sahabat aku, kiranya kapan datang hari kiamat itu? Wa ma a'dattum laha, dan kiranya apa persiapan yang bisa engkau persiapkan menuju hari kiamat, menuju hari pembalasan? Disitulah kemudian para sahabat-sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, tak satu pun persiapan yang kami lakukan, tapi kami cuma modal punya satu ya Rasulullah. Rasulullah pun akhirnya berkata, gerangan apa yang engkau punya yang satu itu? Nahnu nuhibbuka, kami selaku sahabat-sahabatmu hanya modal punya rasa cinta, mencintai engkau dengan sebuah ketulusan, kecintaan yang begitu sangat tulus dan ikhlas, dan melakukan apa yang engkau bawa. Akhirnya tercetuslah dalam lisan Rasulullah SAW, innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya nanti ketika engkau dibangkitkan pada padang mahsyar, engkau yang mencintai aku, engkau yang suka atas ajaran dan melaksanakan apa yang aku bawa, engkau akan bersamaku nanti pada padang mahsyar. Inilah yang terjadi pada Umar bin Khattab ketika duduk berdua bersama Rasulullah SAW.
Umar bin Al-Khattab pun akhirnya berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu syai'in ilayya min nafsi illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau aku cintai begitu sangat besar, namun kecintaan aku terhadap diriku jauh lebih besar. Kalla ya Umar, tidak ya Umar, walladhi nafsi biyadihi la ana ahabbu ilaika min kulli syai'. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah, katakanlah cintailah aku dengan setulus hati, bahkan lebih daripada dirimu. Disitulah Umar bin Khattab berpikir pikiran yang begitu sangat jernih. Sesungguhnya seluruh umat Muhammad ketika dibangkitkan pada padang mahsyar, banyak di antara umat manusia yang tidak berarti apa-apa amalan yang dia lakukan. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan hajinya, kiranya masih banyak kekurangan di sana sini. Disitulah kemudian datang Rasulullah SAW. Sesungguhnya sang penyelamat yang diberikan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala berupa syafaat hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Umar bin Khattab pun berpaling seraya mengatakan, "La anta ahabbu ilayya min nafsi ya Rasulullah." Sekarang aku mengetahui dan tahu betul ya Rasulullah, tak seorang pun bisa selamat pada padang mahsyar kecuali atas syafaat yang kau berikan kepada umatmu. Jamaah sekalian, di bulan Rabiul Awal sesungguhnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bersyukur dan melaksanakan syariat Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.